Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Mimpi Terakhir di Mahameru. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Mimpi Terakhir di Mahameru. Puncak Mahameru, puncak dengan begitu banyaknya pesona, puncak dengan keindahan yang tiada dua, puncak tertinggi di Pulau Jawa dan amat banyak orang ingin menggapainya. Meski sulit, namun tidak ada yang enggan untuk tidak melakukannya. Rani kekasih hatiku yang sudah kupacari sejak lama, hampir 3 tahun lamanya. Memilikinya menjadi salah satu kebahagiaan yang tidak mampu aku tuliskan hanya dengan sebuah kata-kata. Belum lama ini aku berhasil melingkarkan cincin di jari manisnya sebagai tanda pertunangan kami. Tentu itu akan menjadi momen paling mengesankan di sepanjang hidupku. Dan tepat 2 bulan mendatang, aku dan Rani akan saling mengikat janji suci sehidup semati dalam untaian pernikahan yang sakral. Tentu aku sudah tidak sabar menunggu hari itu datang. Namaku Randy, pemuda 25 tahun yang sangat gemar melakukan pendakian ke banyak gunung, baik yang ada di Pulau Jawa sampai yang ada di luar Pulau Jawa. Pekerjaanku kerap kali membuatku penat, dan mendaki adalah salah satu cara menuntaskan kepenatan yang kerap kali aku rasakan. Tak jauh berbeda denganku, Rani juga memiliki hobi yang serupa. Bahkan kami berdua kerap kali melakukan pendakian bersama. Salah satu impian Rani yang saat ini masih terus terpatri di dalam pikirannya adalah ia sangat ingin melakukan pendakian ke Mahameru. Ia belum pernah satu kali pun menginjakan kaki di Mahameru. Maka dari itu, 2 bulan sebelum kami melangsungkan pernikahan, ia terus mengajakku untuk pergi mendaki ke Mahameru. Bahkan obrolan perihal Mahameru tidak pernah ia lewatkan saat kami sedang berdua. Malam itu kebetulan aku datang ke rumah Rani. Aku ingin menghabiskan waktu liburku bersamanya. Kami duduk di teras rumah ditemani secangkir teh hangat dan roti bakar yang aku bawa malam itu. Kami pun saling berbincang satu sama lain. Ren, kita naik yuk. Naik kemana sayang? Ke Mahameru. Kamu kan tahu, salah satu impianku. Apakah kamu yakin? Aku sangat-sangat yakin. Nanti, kalau sudah nikah, bukankah akan sulit? Kan aku harus urus kamu, belum lagi urus anak kita nantinya. Pastinya kalau udah seperti itu, aku gak akan mungkin lah bisa lagi ke gunung, apalagi sampai ke puncak Mahameru. Ucapan Rani memang ada benarnya juga. Kalau tidak dilakukan sekarang, pasti ia tidak akan mungkin sempat untuk naik ke sana lagi. Apalagi kalau aku dan Rani sudah menikah dan memiliki buah hati, tentu akan semakin sulit. Namun di sisi lain, aku sedikit ragu untuk menyanggupi keinginan Rani tersebut. Aku khawatir hal buruk bisa menimpanya. Terlebih lagi aku tahu kalau Rani memiliki riwayat penyakit asma. Dan dengan ketinggian Mahameru yang tidak biasa, bukanlah hal tersebut akan membahayakan Rani nantinya. Terlebih lagi jika dia ternyata kambuh saat sedang melakukan pendakian. Gini sayang, lalu gimana dengan asma kamu? Aman, kan aku bisa bawa obat. Jadi semisal aku kambuh, aku bisa sesegera mungkin mengatasinya. Jadi aku mohon ya, kita naik ya Ren.
ini permintaan terakhir deh. Aku gak bakal minta-minta ke kamu lagi untuk naik gunung. Aku janji akan fokus dengan rumah tangga kita nantinya. Tapi Ran... Udah, jangan ada tapi-tapi lagi. Akhirnya dengan berat hati aku pun bersedia untuk memenuhi keinginan Rani untuk naik ke Mahameru. Namun aku memberi syarat kepadanya untuk meminta izin kepada bapak dan ibu. Sebab mereka juga perlu tahu perihal keinginan Rani untuk bisa naik ke Mahameru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Malam itu juga aku diajak Rani untuk menemui bapak dan ibu yang saat itu sedang bersantai di depan TV. Rani langsung memanggil keduanya dan memberitahukan keinginannya tersebut tanpa basa-basi. Bapak, Ibu, aku dan Randy lusa mau naik ke Mahameru ya. Sontak, ucapan Rani tersebut justru membuatku kaget. Sebab aku sebelumnya belum memutuskan kapan akan naik gunung. Tapi tiba-tiba Rani mengatakan kepada bapak dan ibunya bahwa aku dan dia akan naik lusa nanti. Bukankah terlalu mendadak? Nyatanya bukan hanya aku saja yang kaget dengan pernyataan Rani. Kedua orang tua Rani pun demikian. Keduanya dengan tegas melarang Rani untuk pergi naik ke Mahameru. Terlebih lagi aku dan Rani itu akan menikah 2 bulan mendatang. Menurut penuturan orang Jawa, pamali jika calon pengantin pergi-pergi menjelang acara pernikahannya. Sebab khawatir hal yang tidak diinginkan terjadi. Nak, sebentar lagi kan kalian akan menikah. Bukankah lebih baik sebaiknya itu kalian fokus saja dengan pernikahan kalian? Kalian bisa cari vendor atau lainnya daripada harus pergi ke Mahameru. Selain itu juga pamali kalau kalian sebagai calon pengantin pergi jauh-jauh begitu. Tapi Bu, ini kesempatan terakhirku Bu. Masih banyak waktu loh Ran. Kalian kan bisa tuh pergi pasca menikah. Sekalian bulan madu. Gak seru Bu. Aku ingin pergi sebelum aku menikah. Karena pasti setelah menikah semuanya akan menjadi sulit Bu. Aku harus urus suami, rumah tangga. Belum lagi urus anak nantinya. Bapak sependapat dengan ibu. Rasanya nggak etis kalau kalian pergi ke Mahameru sekarang ini. Apalagi kan kalian sebentar lagi akan menikah. Bapak dan ibu khawatir hal buruk terjadi pada kalian. Setelah mendengar semua ucapan yang dilontarkan oleh bapak dan ibu, keraguanku yang semula sudah mereda pun tumbuh lagi. Apa yang dikatakan oleh bapak dan ibu ada benarnya juga. Bukankah seharusnya aku dan Rani dipinggit sebelum menikah 2 bulan mendatang? Bukankah calon pengantin memang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah? Rasanya aku juga ingin ikut bersua untuk menguatkan argumen yang dilontarkan oleh bapak dan juga ibu. Namun aku khawatir Rani justru akan berbalik marah kepada aku. Terlebih lagi, aku tahu betul bagaimana karakter Rani. Alhasil aku memilih untuk tetap diam, dan aku tidak banyak berbicara di hadapan bapak dan juga ibu Rani. Namun, tekad Rani itu benar-benar bulat. Ia tidak ingin keinginannya tersebut sia-sia begitu saja. Ia tetap ingin naik ke Mahameru. Akhirnya Rani pun melakukan berbagai cara agar bapak dan juga ibunya bersedia untuk mengizinkannya. Tolonglah Bu, Pak. Beri aku dan Randy izin ya untuk naik ke Mahameru. Aku janji akan jaga diri dan akan kembali dengan selamat. Kamu lupa dengan penyakit kamu yang sering kambuh itu? Enggak kok Bu, enggak lupa. Aku ingat. Ibu jangan khawatir ya persoalan itu. Aku yakin Bu, Randy pun akan menjagaku dengan baik. Bukankah begitu, Ren? Aku tidak langsung menjawab ucapan Rani saat itu juga. Hingga Rani pun menyenggolku dan aku pun langsung mengiyakan apa yang diucapkan oleh Rani, agar ibu dan bapaknya Rani pun bisa percaya. Iya Bu, iya, pasti aku akan jaga Rani. Tuh kan Bu,
Jadi ibu nggak perlu khawatir lagi ya. Kedua orang tua Rani nampak gelisah dan ragu untuk memberikan izin kepada Rani untuk naik ke Mahameru. Namun Rani terus memaksa. Akhirnya dengan berat hati, Bapak dan Ibu Rani pun memberikan izin kepada Rani, karena tidak dengan rengekan Rani yang tidak kunjung berhenti itu. Terlebih lagi, Rani adalah anak semata wayang, sehingga kedua orang tua Rani itu dengan mudah luluh dengan rengekan Rani. Tapi kamu janji ya, akan jaga diri. Iya Bu, Rani janji. Ya udah, Bapak dan Ibu izinkan kalian untuk naik. Tapi kalian harus segera pulang ya. Setelah itu, jangan pergi kemana-mana lagi. Iya Bu, siap Bu Bos. Raut kebahagiaan nampak dengan jelas dari wajah Rani. Sebab naik ke puncak Mahameru adalah impian yang selalu ia bicarakan kepada aku. Aku pun tidak tega untuk tidak mewujudkannya. Meskipun berat, namun tidak ada pilihan lain. Setelahnya aku dan Rani pun langsung membicarakan perihal kapan kami akan pergi ke Mahameru. Kenapa kamu bilang lusa kepada ibu dan bapak? Karena aku ingin segera pergi ke sana. 3 hari lagi ya, jangan lusa. Ya udah gak apa-apa, boleh. Aku akan ajak yang lain juga, biar kita gak pergi berdua. Rani pun mengiyakan semua yang aku ucapkan. Aku tidak ingin hanya pergi berdua saja dengan Rani, sebab aku khawatir kondisi Rani nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika hanya berdua saja, aku pasti akan merasa kesulitan. Alhasil, aku pun berencana untuk mengajak kedua temanku yang lain, yang biasa melakukan pendakian bersamaku. Jamal dan Anggi, 2 temanku yang biasa aku ajak untuk melakukan pendakian bersama. Aku berencana untuk mengajak keduanya. Tujuannya agar kami bisa melakukan pendakian berempat. Siang hari saat itu, aku sedang duduk santai di warung kopi, tak jauh dari tempat kerjaku. Aku sengaja mengundang kedua temanku itu untuk membicarakan perihal rencanaku dan Rani untuk naik ke Mahameru. Tak perlu menunggu lama, keduanya datang selang 10 menit kemudian. Kami pun langsung berbincang satu sama lain. Aku yang tidak banyak basa-basi, aku langsung membicarakan perihal rencana pendakianku kepada mereka. Aku dan Reni berencana untuk naik ke Mahameru. Kalian ikut yuk. Kapan memangnya? Ya, kira-kira hari Kamis mendatang. 3 hari dari sekarang ini sih. Hah, dadakan amat sih. Udah kayak tahu bulat aja. Kalian tahu sendiri kan, gimana Rani itu. Kalau dia sudah ada keinginan, dia pasti ingin harus mewujudkannya dengan segera. Bukannya kalian mau merit 2 bulan lagi? Pamali tahu. Alah, zaman udah modern bro. Jangan terlalu percaya dengan tahayul. Kalian ini gak jauh beda sama orang tua Rani. Namanya juga orang tua Ren. Pasti masih kental lah dengan tradisi, ya bukan? Iya gitu. Awalnya aku juga berpikir begitu sih. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, gak ada salahnya kan bersenang-senang sebelum menikah. Toh sekali seumur hidup. Awalnya memang aku berpikir serupa dengan Anggi dan juga Jamal. Namun setelah mendengar alasan-alasan yang diucapkan oleh Rani malam itu, aku pun berpikir 2 kali lagi. Mewujudkan impian sebelum pernikahan bukanlah suatu hal yang wajar. Aku tidak ingin mengubur impian yang selalu dilontarkan oleh Rani begitu saja. Aku pun kemudian membujuk Jamal dan Anggi untuk turut serta dalam pendakian ini. Tapi Ren, kamu beneran yakin? Iya yakin lagi. Makanya ayo kalian ikut. Aku khawatir aku tidak bisa menjaga Rani dengan maksimal saat pendakian nanti. Sebab Rani itu punya riwayat penyakit asma yang tidak biasa. Kalau ada kalian berdua kan, aku tidak sendirian nantinya. Ya udah, kalau kamu benar-benar yakin, aku insya Allah bisa kok join. Karena kebetulan Kamis nanti aku juga free. Aku pun bisa. Kamis kan tanggal merah. Jadi aku gak perlu izin ke kantor deh. Mendengar kedua temanku menyanggupi ajakanku,
Perasaanku pun begitu senang seketika. Itu artinya kami akan melakukan pendakian berempat. Tentu pendakian Mahameru kali ini akan menjadi pendakian yang menyenangkan dan mengesankan. Aku pun langsung memberikan kabar kepada Rani. Rani sangat senang ketika mendengar kedua teman dekatku itu bersedia untuk bergabung dalam pendakian Mahameru ini. Mendaki rame-rame menjadi pengalaman yang mengesankan, bukan? Rani pun langsung mengatakan kepadaku bahwa ia sudah tidak sabar lagi menunggu waktu pendakian itu tiba. Karena saking senangnya, Rani pun bersedia untuk menanggung semua logistik yang akan kami bawa saat pendakian nanti. Aku kemudian berinisiatif untuk membawa semua perlengkapan pendakian dan juga perlengkapan untuk camping seperti tenda serta perlengkapan lainnya. Sementara Anggi dan Jamal cukup menyiapkan semua perlengkapan pribadi yang akan digunakan oleh keduanya. Karena aku yang mengajak mereka untuk bergabung dalam pendakian ini. Alhasil, aku pun tidak ingin membuat keduanya pusing. Cukup fokus kepada perlengkapan pribadi yang akan dibawa oleh mereka. Pokoknya, kalian itu terima beres saja. Tenang. Kamu yakin, Ren? Yakin kamu? Iyalah, aku yakin. Kan aku yang ngajak. Jadi, santai saja, Mal. Tenang urusanku. Aku jadi ngerasa gak enak hati nih. Ya, jangan ngerasa begitu dong, Gi. Kita kan mau naik berempat. So, kita harus saling tolong-menolong dalam mempersiapkan semuanya dengan baik. Iyalah, kan jadi enak gitu. Obrolan perihal pendakian pun berakhir dengan suasana yang cukup menggembirakan bagi kami semua. 3 hari lagi impian Rani akan segera terpenuhi. 3 hari lagi, aku akan kembali mendaki meski sudah vakum beberapa waktu lalu. Aku berharap kekhawatiranku sejak awal, kekhawatiran kedua orang tuaku, dan kekhawatiran orang-orang lainnya tidak ada satu pun yang benar. Aku berharap Rani selalu dalam kondisi baik. Terlebih lagi saat kami mulai melakukan pendakian ke Gunung Mahameru. Aku ingin semua orang bersukacita atas rencana kami. Karena waktu pendakian sudah semakin dekat, sementara aku belum mempersiapkan apapun, sepulangnya aku dari warung kopi, aku pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat penyewaan peralatan pendakian yang kebetulan lokasinya tidak begitu jauh dari tempatku berada saat itu. Aku meminjam beberapa perlengkapan seperti tenda, sleeping bag, senter, dan perlengkapan penunjang lainnya. Sementara kalau perlengkapan pribadi seperti jaket ataupun sepatu pendakian, kebetulan kami berempat punya di rumah masing-masing, sehingga kami tidak perlu meminjamnya. Lega rasanya karena perlengkapan pendakian nanti sudah aku pinjam semua. Esok hari aku berencana untuk mengajak Rani berbelanja kebutuhan pendakian seperti makanan ataupun minuman yang akan kami bawa saat melakukan pendakian nantinya. Sebab kami tidak mungkin pergi dengan tangan kosong. Malam harinya, aku bermimpi kejadian aneh. Aku bermimpi duduk di pelaminan seorang diri tanpa adanya Rani calon istriku. Sontak mimpi itu membuat aku benar-benar kaget, hingga aku pun terbangun dari mimpi saat itu juga. Karena khawatir, aku pun langsung menanyakan perihal maksud dari mimpi yang aku alami tersebut kepada ibuku di rumah. Kebetulan bapakku sudah meninggal 5 tahun silam. Aku mendatangi kamar ibu dan membangunkan ibu dari tidurnya. Tak kupungkiri wajahku saat itu benar-benar tegang. Bu, bangun bu, bangun. Tak butuh waktu lama ibu pun bangun dari tidurnya dan langsung menanyakan alasanku membangunkannya di tengah malam seperti itu. Ada apa toh, Le? Kok ngaget-ngaget wae toh? Gini bu, aku mimpi buruk bu. Memangnya mimpi apa? Aku mimpi duduk seorang diri di pelaminan bu. Aku takut bu. Bukankah aku akan menikah 2 bulan lagi? Mimpi itu bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Ngono wae kok bingung-bingung toh, Le? Tapi bu, mimpi juga pasti ada maksud tersirat di dalamnya. Ya nggak bu? Ibu pasti ngerti kan maksud tersirat dari mimpi yang aku alami itu? Sudah, Le, sudah. Asalkan kamu dan Rani tetap jaga diri.
dan tetap berhati-hati dalam segala hal apapun, itu pasti tidak akan ada hal buruk yang mampir ke kehidupan kalian. Dan satu lagi, sebentar lagi kan kalian akan menikah. Jangan terlalu banyak keluyuran, ya. Ibu memang belum tahu mengenai rencana pendakianku dengan Rani. Sebab jika aku memberitahunya, ibu pasti akan melarangku dan tidak memberikanku izin sedikit pun. Sebab sedari dulu ibu memang selalu melarangku untuk pergi mendaki. Masih ada rasa trauma di dalam diri ibu, karena adikku meninggal saat melakukan pendakian tak lama setelah bapak meninggal. Namun aku tidak sekalipun menuruti perkataan ibu untuk tidak pergi mendaki, karena aku memang secinta itu dengan pendakian. Apakah ibu yakin, Bu, tidak akan ada hal buruk? Yakin, Le. Ya udah, oke, lanjut tidur, sono. Sebelum ibu tidur, aku terlebih dahulu memberitahukan kepada ibu kalau aku akan pergi urusan kantor selama 3 hari. Aku berbohong kepadanya, padahal jelas-jelas aku akan pergi mendaki, bukan pergi untuk urusan kantor. Namun ibu tidak pernah curiga atas kebohonganku tersebut. Ibu hanya berpesan kepadaku untuk selalu jaga diri dan berhati-hati. Setelah mendengar jawaban ibu, aku semakin was-was. Masih ada rasa khawatir di dalam diri perihal maksud tersirat dari mimpi yang aku alami. Sebab sebelumnya, aku belum pernah mengalami mimpi seperti itu. Namun, aku berusaha untuk meyakinkan diriku bahwa tidak ada apapun dan tidak akan terjadi apapun, baik dalam hidupku ataupun hidup Rani, calon ibu dari anak-anakku. Keesokan harinya, aku pun sudah menyambangi rumah Rani. Tepat di jam 7 pagi, aku tidak mengabarinya terlebih dahulu. Sontak kedatanganku membuatnya terus tersenyum, senang tanpa henti. Aku pun kemudian berpamitan kepada bapak dan ibunya Rani, sekaligus meminta izin untuk mengajak anak gadisnya yang cantik untuk aku bawa pergi. Kalimat manisku nyatanya berhasil membuat Rani dan kedua orang tuanya terus tersenyum tanpa jeda. Namun anehnya, aku merasa momen manis ini benar-benar berharga, dan rasanya momen manis ini tidak akan terulang kembali. Padahal jelas-jelas aku dan Rani akan menikah. Tentu akan banyak momen indah lainnya yang akan kami ukur bersamanya. Iya bukan? Namun ada apa dengan pikiranku yang tak jelas ini? Apa memang ada kaitannya dengan mimpiku semalam? Aku terus berusaha untuk bersikap tenang. Aku dan Rani pun pergi menuju supermarket terdekat. Kami berbelanja semua kebutuhan yang akan kami bawa untuk naik nanti. Di supermarket, kami banyak berbincang mengenai kehidupan. Tidak biasanya kami memperbincangkan perihal kehidupan. Namun rasanya kali ini benar-benar berbeda. Aku seakan-akan baru melihat sosok lain dari kekasihku ini. Tidak terasa kami pun sudah berada di supermarket cukup lama. Semua kebutuhan sudah kami beli dan kami bergegas untuk kembali ke rumah Rani. Selepas itu, aku berpamitan kembali pulang. Sebab esok hari merupakan hari di mana aku dan Rani bersama 2 temanku yang lainnya akan melakukan pendakian ke Mahameru. Kami berencana untuk pergi ke Malang dengan menggunakan kereta api. Kami merencanakan untuk berangkat di pagi hari agar kami bisa sampai di sana saat siang hari. Sebab kami tidak ingin memulai pendakian di waktu malam. Stasiun menjadi tempat kami berempat bertemu. Setelah menunggu kedatangan kereta selama beberapa waktu, akhirnya kereta tujuan Malang pun tiba. Kami bergegas untuk masuk ke dalam kereta. Namun saat aku melewati gerbong kereta menuju kursi yang sesuai dengan tiket yang aku miliki, seketika saja aku merasakan firasat yang kurang mengenakan. Sontak aku pun berhenti di tengah gerbong. Hal tersebut membuat Rani dan kedua temanku yang lain itu keheranan. "Kenapa, Ren? Ada apa?" "Ini, Mal, firasatku gak enak." Apakah ada yang tertinggal? Enggak ada masalah apapun. Cuman firasatku saja benar-benar tidak enak.
Ya udah, lebih baik kita duduk dulu. Baru nanti kamu bisa merenung sejenak di tempat duduk. Anggi memberi usul. Aku pun lantas kembali melangkahkan kakiku menuju kursi penumpang. Sepanjang perjalanan aku merenung tanpa henti. Aku benar-benar bingung dengan firasat buruk yang tiba-tiba saja mampir ke dalam pikiranku. Apa ini ada kaitannya dengan mimpiku kemarin malam? Atau mungkin ada kaitannya dengan perasaan aneh yang terus timbul dalam diriku setiap kali aku melakukan banyak hal bersama Rani. Aku berusaha untuk mencerna segala kemungkinan yang ada. Pokoknya saat pendakian nanti, kita semua harus jaga diri dan terus berhati-hati ya. Iya Ren, tenang, aman-aman. Sayang, obat asma di bawah. Rani pun langsung mengecek kembali tas yang dibawanya. Sebab ia masih belum begitu yakin apakah dia membawa obat asma yang dia miliki atau tidak. Namun karena tas yang dibawa Rani itu diletakkan di atas kursi kereta di bagian bagasi, tentu hal tersebut menyulitkan Rani untuk memastikannya. Kayaknya sih dibawa, Ren. Tapi nanti coba sesampainya di Malang aku akan memastikan lagi kalau obat asmaku ada di dalam tas. Kalau tidak ada, kita nanti mampir ke apotek dulu ya. Jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Iya sayang, tenang. Kami pun memilih untuk tidur di sepanjang perjalanan menuju Malang. Sebab jarak tempuh dari kota kami menuju Malang cukup jauh dan cukup lama. Sehingga kami memilih untuk memanfaatkannya dengan tertidur di dalam gerbong kereta. Setelah melewati banyak sekali stasiun pemberhentian, kami pun akhirnya sampai di Malang. Perasaan kami benar-benar lega. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, kami bisa sampai di Malang. Kami bergegas untuk mencari angkutan umum yang mengarah ke base camp Mahameru. Kami pun kemudian pergi menuju base camp Mahameru dengan menggunakan angkutan umum. Perjalanan ini benar-benar menyenangkan, meskipun terasa begitu melelahkan. Namun, kami benar-benar menikmati setiap perjalanan kami menuju Mahameru. Dari kejauhan kami memandangi keindahan puncak Mahameru. Pesonanya benar-benar indah. Hal tersebut membuat kami tidak sabar lagi untuk bisa menaiki ke atas sana dan menaklukkan puncak tertinggi di Pulau Jawa itu. Tentu pendakian ini benar-benar akan menjadi pendakian mengesankan bagi kami berempat yang belum pernah sekalipun sampai di puncak Mahameru itu. Selain itu juga, kami sudah tidak sabar lagi untuk menikmati keindahan danau di Ranukumbolo, tempat yang selalu diceritakan tentang kehidupannya oleh banyak pendaki yang sudah pernah singgah di Mahameru. Kami berempat pun sampai di gerbang selamat datang di jalur pendakian Gunung Semeru Puncak Mahameru. Lantas aku pun bergegas untuk mendaftarkan nama kami di pos pendaftaran. Rasanya sudah tidak sabar untuk bisa memulai pendakian ini. Namun belum sempat kami melangkahkan kaki dari pos pendakian menuju jalur pendakian, tiba-tiba saja Rani mengeluhkan nafasnya yang mulai sesak. Wajar saja. Suhu udara di sana benar-benar dingin. Rani yang tidak terbiasa dengan cuaca dingin pun mendadak kambuh. Sontak hal tersebut sempat membuatku ingin mengurungkan niat untuk mendaki. Kami pun membawa Rani ke tempat warga yang tak jauh dari pos pendaftaran. Aku mencari obat di dalam ransel Rani dan ternyata memang ada. Aku pun bergegas untuk menyemprotkannya pada Rani. Tak berselang lama nafas Rani pun kembali pulih seperti sebelumnya. Kita urungkan saja rencana pendakian ini. Aku khawatir padamu, Ran. Jangan, kita udah sejauh ini. Kita sudah berkorban banyak waktu, tenaga, bahkan uang untuk sampai di pos pendakian Mahameru. Masa kita langsung menyerah gitu aja? Aku gak masalah menyia-nyiakan itu semua, Ran. Aku hanya tidak ingin membahayakan kamu. Benar kata Randy, kalau memang kondisi kamu tidak memungkinkan, lebih baik kita kembali pulang saja. Aku juga tidak masalah kok jika harus pulang sekarang. Gimana Ran? Nggak apa-apa. Aku hanya kaget saja dengan cuaca tidak biasa. Aku akan segera terbiasa kok.
Kamu yakin, Ran? Iya, yakin. Sangat yakin. Sebetulnya aku ragu untuk melanjutkan pendakian ini. Namun, Rani terus berusaha untuk meyakinkanku dan teman yang lainnya bahwa dia mampu dan sanggup untuk melakukan pendakian ini. Dia juga terus memohon kepadaku agar pendakian ini terus dilanjutkan dan tidak dibatalkan dengan alasan dia sudah sampai sejauh ini. Hari pun mulai beranjak sore. Aku mencoba untuk mengajak semuanya untuk berdiskusi membahas perihal kelanjutan pendakian ini. Sementara itu beberapa warga yang sempat menolong Rani pun memberikan anjuran kepada kami jika kondisi Rani memang tidak memungkinkan. Alangkah baiknya jangan dipaksakan. Gimana ini yang lain? Rani meminta kita untuk terus lanjut. Kita mau lanjut atau berhenti di sini saja? Aku ngikut kalian saja. Kalau Rani memang sanggup untuk melanjutkan pendakian, kita bisa lanjutkan pendakian dengan santai. Semua sih tergantung Rani. Iya, aku setuju dengan Jamal. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian dengan syarat jika memang kondisi Rani tidak memungkinkan, kami akan akhiri pendakian dengan segera dan akan memilih untuk kembali ke base camp. Akhirnya Rani dan kedua temanku yang lain pun setuju dengan arahanku. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jika tidak ingin kemalaman, kami harus bergegas naik. Akhirnya kami pun mulai bersiap diri untuk melanjutkan pendakian ini. Tujuan pertama kami adalah Ranupani menuju Ranukumbolo. Kami berencana untuk bermalam dan membangun tenda di Ranukumbolo. Kebetulan Ranukumbolo memiliki tanah yang cukup luas dan biasa dijadikan tempat berkemah bagi para pendaki. Jalur awal yang kami lalui cukup landai, menyusuri lereng bukit yang didominasi dengan tumbuhan alang-alang. Tidak ada tanda petunjuk arah jalan, tetapi terdapat tanda ukuran jarak pada setiap 100 meter. Banyak terdapat pohon tumbang dan ranting-ranting di atas kepala. Beruntung saat kami mendaftarkan diri di pos pendaftaran, kami dibekali peta pendakian menuju puncak Mahameru, sehingga kami tidak begitu buta arah. Sebagai leader, aku berjalan di urutan paling depan, kemudian diikuti oleh Rani, Anggi, dan paling terakhir adalah Jamal sebagai sweeper. Langkah kami begitu santai, kami tidak memaksakan diri untuk berjalan cepat, sebab kami mengantisipasi penyakit asma Rani kembali kambuh. Bagiku lebih baik lambat daripada terjadi hal buruk. Karena mengejar waktu, kami tidak sempat menunaikan ibadah sholat duhur dan juga asar. Itu menjadi salah satu kesalahan kami yang cukup fatal. Kami terlalu menyepelekan kewajiban kami, sehingga satu persatu kejanggalan pun mulai nampak dalam pendakian kami menuju puncak Mahameru ini. Setelah berjalan sekitar 5 km menyusuri lereng bukit yang banyak ditumbuhi bunga edelweiss, kami pun kemudian sampai di Watu Ireng. Di sini terdapat batu terjal yang sangat indah. Pemandangan sangat indah ke arah lembah dan bukit yang ditumbuhi hutan cemara dan pinus. Perjalanan menuju Ranukumbolo masih harus menempuh jarak sekitar 4,5 km. Karena kami tidak ingin terlalu tergesa-gesa, akhirnya kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak di tanah yang cukup landai di sepanjang jalur pendakian yang kami pijaki ini. Terdengar suara adzan yang berkumandang. Namun suara adzan yang kami dengar tidak menggetarkan hati kami kala itu. Kami pun sama sekali tidak berinisiatif untuk menunaikan ibadah sholat. Selepas suara adzan itu berhenti, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan yang terdengar begitu jelas. Sontak suara tangisan tersebut pun membuat kami semua merinding seketika. Rasanya ingin sekali mencari tahu sumber suara tangisan itu. Namun rasa takut benar-benar membuat kami terdiam dan membatu di tempat kami beristirahat. Kami hanya saling berbisik-bisik satu sama lain. Kalian dengar gak? Ada suara tangisan wanita. Iya, Ren. Saya juga dengar, dan suaranya benar-benar terdengar sangat jelas. Apa mungkin itu kuntilanak ya?
Jangan pikiran janggal, Ki. Mungkin saja itu memang suara pendaki perempuan yang sedang tersesat. Barangkali aja kan? Ucap Rani mencoba untuk tetap berpikiran positif. Apa kita cari tahu aja? Janganlah. Kenapa, Ran? Takutlah. Meskipun Rani berusaha untuk tetap berpikir positif, namun tidak dipungkiri jika rasa takut pun tergambar dengan jelas di raut wajahnya. Aku tahu betul jika Rani memang cukup penakut, namun di hadapan orang lain, ia kerap kali berusaha untuk menutupi rasa takutnya tersebut. Aku pun mencoba untuk mengamati tempat di mana kami berdiri saat ini. Tak jauh dari tempat kami, aku melihat ada seorang perempuan berwajah rusak, berdiri tepat di samping pohon besar. Perempuan itu terus memandangi ke arah kami, namun hanya aku saja yang bisa melihat sosoknya kala itu. Karena tidak ingin membuat teman-teman yang lain merasa takut, aku pun akhirnya mengajak semuanya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin mereka menyadari bahwa ada sosok perempuan berwajah rusak yang sedang melihat ke arah kami. Aku terus berusaha mengalihkan pandangan teman-temanku dari sosok menyeramkan yang tak kunjung hilang itu. Meskipun baru beberapa menit kami beristirahat, namun tidak ada salahnya jika kami memilih untuk melanjutkan perjalanan. Mengingat tempat kami berdiri saat ini nyatanya sudah tidak aman. Ayo kita lanjut jalan yuk. Sekarang, Ren? Ya iyalah, kita harus segera sampai di Ranukumbolo, mendirikan tenda, dan kemudian kita bisa beristirahat di sana. Beruntung teman-teman tidak curiga dengan ajakanku yang cukup mendadak. Kami semua pun akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Ranukumbolo. Siapa sangka penampakan sosok menyeramkan itu menjadi awal dari kejanggalan-kejanggalan yang terus menghampiri kami di dalam pendakian ini. Langit malam itu benar-benar hitam pekat. Tidak ada satupun bintang dan tidak ada bulan di atas sana. Sepertinya langit malam itu benar-benar mendung. Karena hal itu, kami pun tidak mendapat penerangan apapun selain penerangan dari senter yang kami bawa. Pendakian malam itu cukup menegangkan bagi kami berempat. Akhirnya untuk mencairkan suasana malam itu, aku pun membuka obrolan dan mulai melempar candaan. Kalian tahu Ranukumbolo dan Bukit Cinta kan? Tahu dong, tapi ini kali pertamaku. Aku akan pastikan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Emangnya mau ngapain, Mal? Ya, tentu aku akan coba Bukit Cinta yang fenomenal itu. Akan aku pastikan untuk segera bertemu dengan pujaan hatiku pasca melewati Bukit Cinta itu. Aduh, Jamal. Kalau masalah cinta mah gak usah ngelewatin Bukit Cinta. Sini nih berguru denganku. Iya, percaya. Yang sebentar lagi mau merit. Lantas aku pun memandang wajah Rani sembari merapikan rambut dan mengelus kepalanya. Sontak apa yang aku lakukan pun membuat Rani tersipu malu. Sementara kedua temanku justru meledek kemesraan kami berdua. Iri kan kalian semua, kaum jomblo? Ucapku sembari meledek Jamal dan Anggi. Iya, yang kisah cintanya semulus jalan tol. Ucap Anggi kepadaku dan juga Rani. Saat kami sedang saling melempar candaan, tiba-tiba saja Jamal melemparkan kalimat yang membuat kami semua itu terdiam seketika. Jamal membahas perihal sosok Danau Ranukumbolo. Seorang dewi dengan busana kuning melekat di tubuhnya. Jujur, aku, Reni, dan Anggi baru pertama kali mendengar tentang penunggu Danau Ranukumbolo. Sebab kami tidak pernah sekalipun mencari tahu tentang hal-hal mistis yang ada di Mahameru. Kami hanya fokus dengan keindahan Mahameru. Kami pun sempat tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Jamal. Alah Mal, kamu itu pasti cuma mau nakut-nakutin kita doang, iya kan? Enggak Ren, ini serius. Cerita tentang penunggu Ranukumbolo mah sudah tidak menjadi hal yang asing lagi. Tanya deh sama pendaki-pendaki lain,
Pasti mereka juga tahu. Seharusnya kamu itu tetap diam, Mal. Jangan malah bikin aku parno. Iya tuh, bener. Harusnya jangan kasih tahu kita semua, Mal. Jamal pun terlihat begitu menyesal karena sudah memberitahu kami semua perihal kisah mistis penunggu Ranu Kumbolo. Semula Jamal berpikir jika kami semua sudah tahu perihal kisah mistis itu. Nyatanya kami memang benar-benar tidak tahu. Terlebih lagi ini menjadi pendakian pertama kami semua ke Mahameru atau Semeru. Maaf teman-teman, aku benar-benar gak tahu kalau kalian belum pernah mendengar kisah itu. Selepas Jamal memberitahukan kisah mistis itu kepada kami semua, mendadak kami pun mulai parno. Terlebih lagi, kami memang berencana untuk menghabiskan malam ini di Ranu Kumbolo. Bahkan kami sempat ingin terjun ke dalam danau tersebut untuk menikmati kesegaran air di Ranu Kumbolo. Namun karena cerita yang dilontarkan oleh Jamal, kami pun mulai sedikit takut untuk bermalam di Ranu Kumbolo. Aku pun kemudian berusaha untuk meyakinkan teman-temanku bahwa kisah mistis yang baru saja diceritakan oleh Jamal mungkin saja hanya dongeng belaka. Karena nyatanya memang belum pernah ada yang bertemu dan melihat langsung sosok perempuan berbusana kuning tersebut. Aku pun mencoba untuk memastikannya kepada Jamal. Tapi belum ada yang melihat sosok itu secara langsung kan, Mal? Ya, aku juga kurang tahu sih. Tuh kan teman-teman, aku pastikan cerita tentang penunggu Ranu Kumbolo itu hanya dongeng semata. Jadi kalian semua jangan begitu khawatir. Mendengar perkataanku tersebut, Anggi dan Rani pun mulai sedikit lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Keduanya pun langsung menarik nafas lega. Itu artinya, keinginan Rani untuk bisa menghabiskan waktu di Ranu Kumbolo bisa segera terrealisasikan. Bahkan hanya Rani yang memiliki banyak keinginan di Ranu Kumbolo. Namun kami semua pun memiliki keinginan yang sama. Ranu Kumbolo memang surga tersembunyi yang ada di Mahameru atau Semeru. Tak heran, sangat banyak pendaki yang ingin menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan banyak momen indah di Ranu Kumbolo. Berapa lama lagi kita sampai di Ranu Kumbolo? Gak lama lagi kok sayang. Sayang-sayang palamu peyang, ucap Anggi meledekku dan juga Rani. Sirik aja lo, Gi. Saat kami sedang berjalan menikmati heningnya malam di sepanjang jalur pendakian, tiba-tiba saja terdengar suara lirih yang hampir mirip dengan suara burung hantu. Setelah kami perhatikan sekeliling, kami pun melihat ada burung hantu yang sedang bertengger di atas dahan pohon tak jauh dari tempat kami saat ini. Itu burung hantu kan? Ucap Jamal sembari menunjuk ke arah burung hantu yang sedang bertengger itu. Iya benar, gede banget burungnya, ucap Anggi keheranan. Semua teman-temanku terlihat takjub dengan keberadaan burung hantu tersebut. Sementara aku berpikiran lain. Burung hantu terkadang muncul dengan membawa berita buruk yang erat kaitannya dengan hal mistis. Apa kemunculan burung hantu yang saat ini berada di hadapan kami saat ini berkaitan dengan hal mistis yang mungkin saja terjadi di dalam pendakian ini? Aku pun terdiam seketika. Aku tidak ingin berpikiran buruk, namun nyatanya sangat sulit menepiskan pikiran buruk tersebut dari kepalaku. Aku pun kemudian berusaha untuk menghela nafas panjangku. Aku berusaha untuk tetap berpikiran positif dan membuang jauh-jauh rasa takut yang bersarang dalam diriku. Udah yuk, kita jalan lagi. Kita hiraukan saja burung itu. Buru-buru amat, Ren. Iyalah, biar cepat sampai. Kini satu persatu kejanggalan pun mulai nampak dalam pendakian ini. Tentu hal tersebut membuatku khawatir. Di sepanjang jalan, aku terus memikirkan hal bodoh atau hal buruk apa yang telah kami perbuat. Hingga satu persatu kejanggalan mampir kepada kami di dalam pendakian ini. Rasanya aku sangat ingin segera sampai di Ranu Kumbolo, agar kami bisa sesegera mungkin beristirahat, dan tidak terus-menerus memikirkan tentang hal janggal apa lagi yang akan muncul dan menghampiri kami dalam pendakian ini.
Malam pun semakin larut dan kami tidak kunjung sampai di Ranukumbolo. Setauku jarak dari Ranupani menuju Ranukumbolo itu tidak begitu jauh. Namun mengapa kami tidak kunjung sampai di sana? Apa kami salah ambil langkah? Aku pun kemudian mencoba untuk memastikan kembali jalur yang kami pilih dengan peta yang kami dapatkan dari pos pendaftaran itu. Saat aku mulai mencocokkan keduanya, ternyata jalur yang kami pilih sudah benar dan sesuai dengan peta yang kami dapatkan. Atau mungkin karena langkah kami begitu pelan, sehingga kami pun tidak kunjung sampai di Ranukumbolo. Aku pun berusaha untuk tetap tenang dan berpikiran positif. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki banyak orang. Aku pun berpikir, sepertinya akan banyak pendaki yang akan melewati kami. Rasanya senang jika bertemu dengan pendaki lain. Itu artinya kami tidak benar-benar sendiri di Mahameru ini. Sepertinya akan ada banyak pendaki yang lewat. Aku dengar suara langkah kaki mereka. Masa sih, Ren? Tapi aku tidak mendengar apapun. Iya, aku juga tidak mendengarnya. Sama, Gi. Aku juga tidak mendengar apapun. Loh, kok aneh ya? Coba deh kalian perhatikan sekali lagi. Suara mereka jelas banget kok. Mereka pun mengikuti perkataanku dan mencoba untuk mendengarkan langkah kaki yang aku dengar itu sekali lagi. Namun anehnya, mereka tidak mendengar suara apapun. Satu-satunya suara yang mereka dengar adalah suara jangkrik. Sontak hal itu membuatku bertanya-tanya, mengapa hanya aku saja yang mendengar suara itu? Apa ini nyata? Pikirku terus-menerus di sepanjang perjalanan. Namun tak lama kemudian muncul rombongan yang berjumlah 5 orang melewati kami. Anehnya saat rombongan pendaki itu melintas, teman-temanku yang lain pun melihat kedatangan mereka. Namun apa yang aku dan yang lain lihat itu berbeda. Aku melihat wajah pendaki itu nampak tidak biasa. Wajah mereka sangat pucat. Mata mereka benar-benar memerah, dan penampilan mereka terlihat lusuh. Saat aku mencoba melempar senyum kepada mereka, mereka tidak ada yang menjawab senyumanku satupun. Sementara itu, teman-temanku melihat para pendaki itu terlihat biasa. Dari mulai wajah dan penampilannya pun tidak begitu jauh dari kami, layaknya pendaki pada umumnya. Sontak kami pun terlibat perbedaan pendapat, karena apa yang kami lihat tak sama. Aku pun berusaha memastikannya kepada Rani dengan berbisik padanya agar urusannya tidak panjang. Kamu beneran tadi melihat 5 pendaki melewati kita? Iya, Ren, benar. Tadi kan Jamal dan Angin juga lihat. Mereka beneran berwajah segar dan berpakaian layaknya pendaki pada umumnya. Iya, beneran. Gak ada yang aneh kok dari mereka. Bahkan mereka sempat melempar senyum kepada kita kok. Loh, kok aneh ya? Aneh? Aneh apanya? Aku pun menjelaskan apa yang aku lihat kepada Rani, bahwa pendaki yang aku lihat berbeda kondisi dengan apa yang Rani dan yang lain lihat. Aku mencoba meyakinkan Rani bahwa aku tidak berbicara asal dan tidak mengada-ngada. Aduh, hal janggal apa lagi ini ya Tuhan? Rani pun mencoba untuk menenangkanku, layaknya kekasih pada umumnya. Rani terus meyakinkanku bahwa mungkin saja kondisiku sedang lelah, sehingga aku salah lihat. Aku pun berusaha untuk mengikuti ucapan Rani. Mungkin saja ucapan Rani memang ada benarnya. Aku tidak ingin terus berlarut-larut dalam kondisi janggal ini. Aku tidak ingin fokusku terpecah karena hal yang tidak begitu masuk akal. Setelah kondisiku jauh lebih tenang dari sebelumnya, aku pun kemudian memberanikan diri untuk mengajak semua teman-temanku mempercepat langkah agar kami bisa segera sampai tiba di tujuan awal kami, yaitu Ranukumbolo. Mengingat hari sudah semakin larut, akhirnya aku mengajak teman-teman. Ayo kita percepat langkah supaya kita bisa segera sampai. Kamu baik-baik saja kan, Ren? Iya, aku baik-baik saja. Meskipun sebetulnya kondisiku sedang tidak baik-baik saja, karena kejanggalan-kejanggalan yang tak kunjung usai.
Namun aku berusaha untuk terus bersikap tenang, agar tidak menimbulkan rasa khawatir dari teman-temanku yang lain, terutama calon pendamping hidupku, Rani. Kami pun mulai perjalanan menyusuri jalur pendakian menuju Ranukumbolo. Penampakan pendaki yang sebelumnya sangat amat janggal sudah tidak lagi terlihat. Aku sedikit lega setelah berusaha untuk memastikannya. Tiba-tiba saja, Rani mengeluarkan rasa sakit di dadanya. Namun rasa sakit yang dirasakan itu tidak berkaitan dengan penyakit yang diderita olehnya. Aduh, Ren. Sakit banget dadaku, Ren. Aku pun langsung mendekat ke arahnya dan berusaha untuk memastikan kondisinya, sekaligus mencari obat asma Rani yang disimpan di dalam tas. Bukan hanya aku yang panik, namun kedua temanku yang lain pun juga merasakan hal serupa. Kambuh lagi. Rasanya bukan asmaku yang kambuh, tapi dadaku benar-benar sakit. Kalau bukan asma, lalu apa? Aku nggak tahu, Ren. Tapi ini benar-benar sakit. Akhirnya aku pun membawa Rani untuk beristirahat terlebih dahulu. Membawanya ke tempat di samping pohon besar dan bergegas untuk memberikannya mineral untuk meredakan sakit yang diderita oleh Rani. Rani pun langsung meneguk minuman yang aku berikan itu tanpa jeda. Dia terlihat begitu kehausan, bahkan hampir dehidrasi. Padahal, jika ada kesempatan, ia tidak pernah melewatkan minum. Aku melihat ada sesuatu yang janggal dari diri Rani. Sebab sepanjang yang aku ketahui, selama kami melakukan pendakian bersama sebelumnya, ia tidak pernah mengalami dehidrasi seperti yang saat ini ia alami. Pelan-pelan, Ren. Khawatir dada kamu semakin sakit jika minum tanpa jeda seperti ini. Rasanya haus banget, Ren. Bukankah saat istirahat juga kamu sudah minum? Iya, tapi kali ini rasanya berbeda. Tak lama kemudian, Rani mengeluhkan jika tubuhnya terasa gerah dan sangat panas. Padahal jelas-jelas suhu di jalur pendakian Mahameru malam itu sangatlah dingin. Bahkan angin pun terus berhembus tanpa adanya jeda. Hal itu semakin membuat aku, Anggi, dan Jamal keheranan. Kami bertiga saja yang sudah memakai jaket, sarung tangan, dan sepatu hangat. Itu saja masih terasa kedinginan. Tapi mengapa Rani justru mengalami hal sebaliknya? Rani pun kemudian melepas jaket yang dikenakan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Rani juga melepas sarung tangan yang dikenakannya, dan kemudian ia memilih untuk menggunakan pakaian tipis tanpa ada pakaian hangat atau sebagainya. Aku sempat melarang Rani untuk tidak melepaskan jaket, sarung tangan, dan baju hangat yang ia kenakan. Namun Rani tidak mengindahkan ucapanku dan memilih untuk mengikuti apa yang dirasakannya. Loh, ini kan dingin banget loh, Ran. Jangan lepas jaket atau sarung tangan. Khawatir kamu terkena hipo nanti. Tapi sekarang tubuhku benar-benar panas banget, Ren. Kamu lihat kan? Aku terus berkeringat seperti ini. Iya, tapi Ran. Udah sayang, aku oke kok. Akhirnya aku pun tidak bisa terus memaksa Rani. Sepanjang waktu Rani masih mengeluhkan dadanya yang begitu sakit. Lalu ia terus merasakan kehausan. Dan sekarang tubuhnya terus-menerus mengeluarkan keringat. Apa mungkin Rani sudah mengalami hipo? Benar kata Jamal. Bukankah salah satu tanda hipo itu ketika pendaki sudah tidak lagi mengenali rasa dingin atau yang dialaminya? Tapi rasanya bukan deh. Sedari awal kan Rani tidak mengeluh kedinginan. Mungkin memang dia saat ini merasa kegerahan karena kita kan sudah berjalan cukup jauh. Aku baik-baik saja kok. Aku oke, guys. Aku pun terus mencoba meyakinkan diriku bahwa kondisi Rani sangatlah baik, meskipun ia terus mengeluarkan beberapa rasa sakit yang dirasakannya. Dan aku juga terus meyakinkan bahwa rasa sakit yang dialami oleh Rani tidak ada kaitannya sama sekali dengan hipotermia atau hal lainnya. Terlebih lagi, Rani juga terus meyakinkanku dan juga kedua temanku bahwa ia dalam kondisi baik meskipun dadanya begitu sesak. Kami semua pun
memilih untuk beristirahat cukup lama sampai kondisi Rani benar-benar membaik. Sebab kami harus mengutamakan kesehatan Rani. Terlebih lagi, ia ada riwayat sakit asma yang tidak dianggap remeh begitu saja. Saat kami sedang beristirahat, tiba-tiba saja kami mendengar suara alunan gamelan yang terdengar begitu jelas. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget, karena alunan gamelan tersebut bukan hanya terdengar olehku saja, melainkan oleh Rani dan kedua temanku yang lain. Rasanya sangat janggal, di tengah hutan yang begitu lebat, ada orang yang memainkan gamelan dengan begitu lantang. Guys, kalian dengarkan? Ada suara alunan gamelan. Iya, Ren. Aku jadi merinding. Ucap Anggi yang sedikit merinding. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk melihat sumber suara tersebut, sebab suara itu begitu dekat. Aku beranjak dari tempatku beristirahat dan mulai berjalan ke sisi sebelah kanan dan ke sisi sebelah kiri. Namun aku tidak melihat apapun. Semuanya itu gelap, bahkan tidak ada cahaya sedikit pun. Aku pun kemudian mengambil senter milikku dan mulai mengarahkan ke segala arah. Dan tetap saja, tidak ada tanda-tanda kehidupan ataupun di tempat kami semua beristirahat saat ini. Namun suara gamelan itu masih terus saja terdengar begitu jelas. Tapi tidak ada apapun di sini. Itu artinya ada yang tidak beres, Ren. Kita harus segera beranjak. Tapi, Nggi, dadaku sakit banget. Ucap Rani yang dadanya masih terasa sakit. Aku pun kemudian memilih mendekat ke arah Rani dan menatap matanya hingga hal tersebut sempat membuatnya bingung. Rani, kamu aku gendong ya, dan kita harus segera beranjak. Kamu yakin? Ya yakinlah, lagian kamu kan calon istriku. Aku harus terus pastikan kalau kamu dalam kondisi aman. Aku pun langsung menarik tubuh Rani dan menggendongnya di belakang punggungku. Aku pun kemudian mengajak Anggi dan Jamal untuk bergegas. Sementara tas milik Rani aku titipkan pada Jamal agar aku bisa leluasa menggendong Rani. Kami semua berjalan cepat untuk menjauh dari suara gamelan yang tak kunjung mereda itu. Kami terus merinding di sepanjang perjalanan. Bahkan tak jarang kaki kami gemetar saat berjalan di sepanjang jalur pendakian menuju Ranukumbolo. Rasanya perjalanan menuju Ranukumbolo itu sangatlah berat. Sangat banyak hal janggal yang terjadi dan sangat banyak hal mistis yang kami alami juga sebelumnya. Rasa takut tak kunjung mereda, sebab semakin jauh kami melangkah, semakin jelas pula suara alunan gamelan tersebut. Aku benar-benar merasa keheranan. Bukankah seharusnya semakin jauh kami melangkah, semakin lirih pula suara gamelan yang mengalun itu? Ada apa ini sebenarnya? Apa akan ada malapetaka yang datang menghampiri kami? Atau ada sesuatu yang bahkan kami sendiri tidak tahu? Kenapa suara itu tak kunjung berhenti, Ren? Aku sendiri nggak tahu, Nggi. Sepertinya pelarian bukan solusi terbaik deh. Kita harus lakukan cara lain. Kita baca-baca ayat kursi atau apa gitulah. Ucap Jamal memberi solusi. Tanpa pikir panjang, kami pun berhenti dan dengan khusyuk membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Tak lama setelah itu, suara gamelan itu pun perlahan-lahan mulai mereda dengan sendirinya. Alhamdulillah, sepertinya kita berhasil, Ren. Iya, sepertinya kita telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa emangnya? Di sepanjang pendakian ini kita selalu lupakan Tuhan. Giliran dihadapkan dengan persoalan, kita baru teringat Tuhan. Kita benar-benar telah melakukan kesalahan. Sontak, ucapanku tersebut disadari oleh teman-temanku yang lain. Sedari awal pendakian memang kami selalu luput dan enggan untuk menunaikan sholat, meskipun kami sudah mendengar suara adzan secara langsung. Kami selalu berpikir jika kami bisa melakukan ibadah sholat nanti saat sudah sampai di puncak. Padahal itu sesuatu hal yang keliru. Dari situ kami mulai menyadari kesalahan yang kami perbuat selama pendakian ini. Setelah suara gamelan itu benar-benar sudah hilang, kami pun kemudian
mulai kembali melanjutkan pendakian dengan perasaan lega. Saat ini kondisi Rani juga sudah mulai membaik. Sakit yang dirasakannya itu mulai berangsur pulih. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, aku pun kemudian memutuskan untuk mengajak semua teman-temanku untuk menunaikan ibadah sholat kami yang sudah terlewat. Setidaknya kami berusaha untuk menebus kekhilafan yang kami lakukan, agar perjalanan ke depannya tidak ada hambatan yang terjadi. Satu persatu dari kami pun mulai mengambil wudhu dengan air mineral seadanya, dan kami pun bergegas untuk menjalankan sholat berjamaah dengan alas yang kami bawa di dalam tas kami. Kami menunaikan ibadah dengan sangat khusyuk saat itu. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat, tiba-tiba saja Rani mengucapkan kalimat tak masuk akal yang membuatku keheranan. Aku senang bisa sholat berjamaah seperti ini. Semoga masih ada hari esok. Pasti adalah hari esok. Jangan bicara hal aneh, sayang. Iya, Ren. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku merasakan adanya kenyamanan. Setelah itu, kami pun mulai kembali mengemasi barang-barang kami dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju Ranukumbolo. Ajaibnya, setelah kami menunaikan ibadah sholat dan menyadari kekhilafan yang kami lakukan, perjalanan kami pun menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Kejanggalan-kejanggalan yang sebelumnya datang pun mulai menghilang dengan sendirinya. Hal tersebut benar-benar membuatku merasa sangat lega. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah tidak harus mengalami hal janggal lagi. Tidak terasa kami sudah melihat danau Ranukumbolo dari kejauhan. Tandanya kami hampir sampai di Ranukumbolo. Sontak hal tersebut benar-benar membuat kami semua bernafas dengan lega. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, bahkan kami hampir putus asa di tengah perjalanan, akhirnya kami pun bisa sampai di Ranukumbolo. Kami memutuskan untuk mempercepat langkah kami, dan berselang beberapa menit kemudian, akhirnya kami pun sampai di Ranukumbolo. Kami semua berdiri di hadapan Ranukumbolo yang begitu indah. Satu persatu tidak menyangka jika keindahan Ranukumbolo bukan hanya sebatas cerita, melainkan mahakarya yang begitu nyata. Kami semua masih tidak percaya jika kami akhirnya sampai di Ranukumbolo. Kami pun kemudian bergegas untuk mendirikan tenda setelah selesai menikmati keindahan Ranukumbolo di hadapan kami. Kami pun langsung mengeluarkan tenda dan mendirikan 2 tenda di dekat Ranukumbolo. 1 tenda untuk laki-laki, yang satunya lagi untuk perempuan. Ranukumbolo berada pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, dengan luas 14 ha. Malam ini akan menjadi malam yang begitu indah, dan tentunya tidak akan kami semua lupakan. Kami pun memilih untuk menghabiskan malam dengan membuat api unggun dan membakar beberapa jagung di atasnya. Kami saling melempar candaan satu sama lain. Tidak ada hal janggal apapun saat kami menghabiskan malam bersama di depan danau Ranukumbolo yang terlihat begitu tenang. Tiba-tiba saja Jamal melihat sesuatu hal yang aneh. Ia pun kemudian memberitahukan kejanggalan yang ia lihat kepada kami semua. Coba deh, kalian lihat di ujung danau sana. Kenapa, Mal? Emangnya ada apa? Ada sesuatu, Ren, di ujung danau sana. Aku kemudian menatap ke arah yang ditunjuk oleh Jamal itu. Dan benar saja, aku melihat ada sosok perempuan di ujung danau sana. Sontak aku pun langsung beristighfar hingga membuat kaget teman-teman yang lain. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Ren? Iya, sayang. Kenapa sih? Aku pun terdiam seketika, dan mencoba untuk memperhatikan kembali ke arah danau untuk memastikan pandanganku. Semoga saja pandanganku itu keliru. Aku pun kemudian saling tatap dengan Jamal. Apa yang kita lihat benar gak sih, Mal? Sepertinya apa yang kita lihat benar-benar nyata, Ren. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya gak tahulah. Aku sendiri gak bisa berbuat apa-apa. Sosok perempuan berkebaya kuning tersebut terus menatap ke arah kami
dengan tatapan yang sangat tajam. Semakin kami menatap ke arahnya dengan tajam, semakin sosok perempuan berkebaya kuning itu mendekat ke arah kami, hingga kami pun terdiam dan terpaku begitu saja. Sementara Anggi dan Rani pun terheran-heran dengan sikapku dan juga Jamal. Keduanya pun akhirnya menatap ke arah yang sama denganku dan juga Jamal. Kini keduanya pun benar-benar terkejut karena mereka ternyata menjumpai sosok penampakan yang serupa dengan apa yang aku dan Jamal lihat. Kami semua merinding seketika di situ. Jantung yang sebelumnya kami tenang, kini agak berdetak lebih cepat. Kini kami berempat hanya bisa terdiam dan terpaku di hadapan danau dengan penampakan sosok perempuan berkebaya kuning yang terus menatap kami dan terus-menerus mendekat ke arah kami. Danau yang semula tenang pun berubah riuh. Kebetulan malam itu hanya kami berempat yang mendirikan tenda di depan Ranukumbolo. Tidak ada satupun pendaki lain yang malam itu berada di Ranukumbolo. Kami pun kebingungan dengan apa yang akan kami lakukan setelah melihat kejanggalan tersebut. Lantas kami pun akhirnya memilih untuk bergegas masuk ke dalam tenda, meninggalkan jagung bakar yang belum matang dan api unggun yang masih menyala. Kami benar-benar tidak memperdulikan apapun selain menghindar dan menghindar. Ya udah guys, ayo kita masuk ke dalam tenda saja. Ayo segera. Aku dan Jamal pun akhirnya masuk ke dalam tenda laki-laki, sementara Anggi dan Rani pun masuk ke dalam tenda perempuan. Di dalam tenda kami semua merasa ketakutan. Bahkan kami pun tidak sanggup untuk memejamkan mata saat itu juga. Akhirnya kami memilih untuk terjaga di tengah rasa takut. Tepat jam 12 malam, tiba-tiba saja ada bayangan yang berjalan mengitari tenda kami. Bayangan itu sangat mirip dengan bayangan perempuan Jawa, bersanggul dengan kebaya melekat di tubuhnya. Kami pun langsung teringat dengan sosok perempuan berkebaya kuning yang berada di tengah danau Ranukumbolo. Bayangan itu terus mengitari tenda kami tanpa berhenti. Sesekali bayangan itu terhenti dan kemudian berjalan kembali. Bayangan itu tidak kunjung hilang. Bahkan setelah 2 jam berlalu, Jamal yang saat itu tepat berada di sampingku pun membisikkan beberapa kalimat yang menunjukkan rasa takutnya. Apa yang harus kita lakukan, Ren? Bayangan itu tidak kunjung hilang. Jangan bersuara, Mal. Baca ayat Al-Quran sebisanya. Dan perlahan-lahan kita coba untuk bersikap tenang. Tapi aku benar-benar tidak bisa bersikap tenang. Kita harus coba, Mal. Kita harus bisa. Apa bisa? Ya pasti bisalah. Akhirnya kami berdua yang berada dalam satu tenda pun memulai melantunkan ayat Al-Quran semampu kami dalam hati. Kami benar-benar memohon bantuan Tuhan agar sosok yang saat ini mengitari tenda kami benar-benar hilang dengan sendirinya, tanpa kami harus keluar dari tenda yang kami tempati ini. Dan benar saja, beberapa waktu setelah kami memohon bantuan Tuhan, bayangan itu pun mereda dengan seketika. Perasaan lega pun langsung menyelimuti kami. Tak lama kemudian, kami pun memilih untuk beranjak keluar tenda untuk memastikan kondisi saat ini. Semoga saja kondisi di Danau Ranukumbolo ini bisa membaik dengan sendirinya. Aku pun bergegas untuk keluar dan mendekat ke tenda perempuan untuk memastikan kondisi Rani. Aku khawatir ia panik akan bayangan itu dan asmanya kambuh. Rani, kamu baik-baik aja kan? Jujur, Ren, aku benar-benar panik. Tapi asma kamu gimana? Aman, tenang. Syukurlah. Aku pun kemudian meminta Rani dan Anggi untuk pergi tidur, sebab semua kondisi sudah membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Aku pun kemudian mematikan api unggun yang sebelumnya kami buat dan merapikan semua jagung yang tidak sempat kami makan itu. Nyatanya malam yang kami kira indah itu hilang begitu saja. Aku kembali ke tenda dan menemui Jamal yang masih sedikit ketakutan. Aku pun kemudian menjelaskan bahwa kondisi saat ini sudah aman. Udah, kamu jangan lagi khawatir. Semuanya udah aman kok. Beneran,
Iya benar. Setelahnya kami pun memilih untuk tidur dan berencana untuk bangun tepat di pukul 5 untuk menikmati sunrise di depan Danau Ranukumbolo itu. Kami pun merencanakan untuk berendam di sana saat pagi hari. Singkat cerita, keesokan harinya tepat di jam 5 pagi, kami semua pun terbangun dari tidur kami dan satu persatu keluar dari dalam tenda. Pancaran sinar matahari yang mulai terpancar kala itu menimbulkan keindahan yang tidak terbantahkan. Keindahan itu pun mampu membuat kami semua melupakan kejadian malam itu. Kejadian mistis yang membuat kami tidak mampu menikmati malam dengan syahdu. Tanpa pikir panjang, Rani pun langsung masuk ke dalam danau dan kemudian mengajak kami semua untuk menyusulnya. Pagi itu kami benar-benar mampu menikmati kesegaran Danau Ranukumbolo. Aku benar-benar tidak akan melupakan hari ini, Ren. Iya, nanti kita kesini lagi ya, setelah kita punya anak. Ya, Ren? Iya, semoga kita masih sempat ya, Ren. Ya, pasti sempat lah. Rani pun tersenyum manis kepadaku. Hari itu, wajah Rani benar-benar berseri-seri, tidak seperti biasanya. Bahkan sikapnya pun benar-benar mampu membuatku tersenyum tanpa jeda. Aku tidak pernah melihat Rani sebahagia sekarang. Aku benar-benar bahagia, karena aku ternyata mampu mewujudkan impiannya untuk sampai di Mahameru, tepat sebelum kami melangsungkan pernikahan. Anggi dan Jamal pun terlihat sangat menikmati momen kami berendam di Danau Ranukumbolo itu. Tak ada gambaran kekecewaan yang terlihat dari raut wajah teman-temanku. Hanya raut wajah kebahagiaan yang tergambar dari wajah semua teman-teman. Setelah puas berendam, kami pun akhirnya menepi, sembari tetap menikmati keindahan Danau Ranukumbolo. Rasanya aku tidak ingin pulang. Lah, kenapa, Ran? Aku nyaman di sini. Jangan bilang gitu, khawatir diijabahkan loh. Aku nggak masalah kok kalau diijabah, karena aku benar-benar merasa nyaman di sini. Kalau di sini terus, nggak bakal nikah dong. Tetap nikah dong, iya kan, Ren? Pasti dong. Kalau aku nggak punya kamu, pasti hidupku akan terasa hampa, Ren. Aku pun demikian, Ran. Makanya, kamu harus terus berada di sampingku. Semoga saja ya, Ren. Rani memang terlihat sangat nyaman berada di Ranukumbolo. Ia bahkan tidak memalingkan pandangannya sedikit pun. Ia terus menatap ke arah Danau Ranukumbolo itu tanpa adanya jeda. Aku pun merasa sangat lega, karena ternyata Rani benar-benar bahagia berada di Ranukumbolo. Setelahnya Rani pun tiba-tiba saja melontarkan beberapa pertanyaan ngelantur dan tidak masuk akal. Aku pun kemudian berusaha untuk menahan ucapannya tersebut, sebab pertanyaan yang diucapkannya terkesan tidak masuk akal. Lantas aku pun memilih untuk mengalihkan perbincangan kami ke hal yang lain. Nanti jam 8 kita lanjut ke puncak. Kita harus segera sampai di puncak agar keesokan harinya kita bisa menikmati sunrise di atas puncak Mahameru. Oke, siap. Siap, Komandan. Setelah selesai menikmati keindahan Danau Ranukumbolo, kami pun mulai merasa kelaparan. Kami berempat pun kemudian saling bekerja sama untuk menyiapkan makanan dengan memasak beberapa logistik yang kami bawa. Kami benar-benar menikmati setiap momen di Danau Ranukumbolo ini. Setelah usai, kami langsung bergegas untuk menyantapnya dengan segera. Sebab cacing-cacing di perut kami itu sudah meronta-ronta terus-menerus. Nikmat mana lagi yang kita dustakan ya, guys? Menikmati makanan buatan sendiri di atas gunung memang mengundang kenikmatan tersendiri yang tidak mungkin bisa kami nikmati setiap hari. Kami benar-benar bersyukur bisa merasakan momen seperti ini. Makanan pun dengan cepat kami habiskan. Kami kemudian bergegas untuk merapikan kedua tenda kami dan beberapa perlengkapan pribadi kami. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Itu artinya kita harus sesegera mungkin untuk beranjak dari Ranukumbolo dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru.
Aku pun langsung menanyakan perihal kesiapan teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru. Gimana guys? Sudah siap semua? Siap dong, Ren. Siaplah pastinya. Ya udah oke, kita berangkat. Kami pun akhirnya bergegas untuk naik menuju puncak Mahameru. Aku melihat wajah berseri-seri dari semua teman-temanku. Aku berharap tidak ada lagi kejanggalan yang terjadi selama perjalanan kami menuju puncak Mahameru ini. Perjalanan kami masih sangat panjang dan tentunya sangat melelahkan. Beruntung, matahari ketika itu tidak begitu terik, sehingga kami tidak merasa kepanasan di sepanjang perjalanan kami menuju puncak Mahameru. Masih jauh, Karen? Masih lah sayang. Kamu capek? Gendong aja ya. Wah, enak banget nih. Yang punya calon suami mau digendong-gendong segala. Kamu Gi, makanya cari dong. Kami semua pun tertawa lepas setelahnya. Kami kemudian mulai melanjutkan perjalanan kembali. Tujuan kami adalah puncak Mahameru. Namun kami juga berencana untuk kembali membangun tenda dan bermalam di Kalimati. Sebab perjalanan menuju puncak masih sangat jauh untuk ditempuh. Meski demikian, kami berempat benar-benar mampu menikmati setiap perjalanan yang kami tempuh menuju puncak Mahameru. Karena kami berjalan di siang hari, tidak ada kejanggalan apapun selama perjalanan ini. Nanti kita bermalam di Kalimati ya. Atur saja Ren, terserah kamu yang lebih tahu. Benar apa kata Jamal, pokoknya kami ikut kemana langkah kakimu pergi. Oke, siap. Kami pun sengaja mempercepat langkah agar kami bisa sesegera mungkin sampai di tempat yang akan kami tuju. Mendaki ke puncak Mahameru memang bukan hal yang sederhana. Banyak perjuangan yang harus dilakukan untuk bisa sampai di puncak tertinggi di Pulau Jawa tersebut, yaitu puncak Mahameru. Setelah perjalanan panjang, kami pun akhirnya sampai di Kalimati, tepat di sore hari. Kami pun bergegas untuk kembali mendirikan 2 tenda, seperti sebelumnya. Karena malam kemarin, kami semua gagal menikmati malam di Ranukumbolo dengan membuat api unggun dan membakar beberapa jagung di atasnya. Aku berharap malam ini tidak seperti malam sebelumnya ya. Iya Ren, semoga saja. Kemarin kan sayang banget. Mana jagungnya belum matang lagi. Udah kita tinggal begitu saja. Benar itu. Padahal kemarin suasananya Ranukumbolo itu benar-benar meneduhkan. Untung saja kita punya Randy. Dia selalu bisa kita andalkan. Apaan sih Ran? Kan jadi malu gua. Benar loh sayang. Aku benar-benar tidak bisa bayangkan jika tidak bertemu denganmu, tidak menjalin hubungan denganmu, dan tidak bersama kamu. Tentu duniaku akan sangat berbeda. Lah, kan kemarin malam sudah bilang begitu. Iya, ingin ngomong lagi gitu. Rasanya tidak biasanya, Rani terus menyanggungku dengan kalimat manisnya. Bahkan tak biasanya Rani terus mengatakan kalimat yang berulang-ulang tentang betapa bahagianya dia milikku. Sebab Rani bukanlah gadis yang romantis sebelumnya. Saat itu aku tidak menyadari bahwa kalimat manis yang keluar dari mulut Rani akan menjadi kalimat-kalimat manis yang aku dengar. Sebab setelah semua itu, Rani nyatanya mengalami hal pelik di Mahameru yang benar-benar membuatku terpukul bahkan hingga sekarang ini. Hari pun semakin larut, Anggi dan Jamal memilih untuk tidur terlebih dahulu. Sementara itu, Rani dan Randy memilih untuk menghabiskan malam berdua di depan tenda, tepat di antara Kalimati Mahameru. Ren, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu berhasil mewujudkan impianku untuk datang dan singgah ke Mahameru. Aku benar-benar bahagia, Ren. Iya sayang, kamu kan calon istriku. Sudah sepatutnya lah aku mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Kalau kamu nanti gak bareng aku lagi, apa yang bakal kamu lakukan? Pertanyaan Rani benar-benar aneh. Kurasa sedari hari lalu Rani terus melemparkan pertanyaan yang menurutku bukan Rani banget.
Ada apa dengan Rani sebenarnya? Pikirku dalam hati. Namun aku tidak ingin mewujudkan rasa curiga terhadapnya. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Jadi kita bakal bareng terus. Aku serius, Ren. Iya, aku juga serius loh. Kamu. Memangnya kamu mau kemana? Kok tanya gitu? Rani pun tidak bisa menjawab pertanyaanku. Akhirnya aku pun kemudian meminta Rani untuk masuk ke tenda untuk beristirahat. Karena hari sudah semakin larut. Aku khawatir tenaga Rani tidak akan prima jika ia tidur terlalu larut. Aku pun kemudian beranjak untuk pergi ke tendaku dan tidur. Namun belum begitu lama aku tertidur, mimpi buruk sudah menyambangiku. Di dalam mimpiku itu, aku merasa bahwa aku tidak bisa tidur ketika itu. Aku pun kemudian memutuskan untuk menyeruput secangkir kopi dan menyalakan satu putung rokok seorang diri tidak jauh dari tenda. Saat aku sedang menikmati kopi yang sudah kuseduh sendiri, dari arah hutan aku melihat ada seseorang yang berdiri menghadapnya. Karena terhalang oleh gelap, aku pun tidak bisa melihat sosok yang terus menatapku itu. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil senter dan menyenteri orang yang aku lihat ketika itu. Dan betapa kagetnya aku ketika aku melihat sosok itu ternyata adalah Rani. Rani terlihat berjalan ke arah hutan dan masuk ke dalamnya. Sontak aku pun langsung mengejar Rani saat itu juga, karena aku khawatir akan terjadi sesuatu pada Rani. Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan, semakin banyak pula sepasang mata yang memandang ke arahku. Tak terasa rasa takut pun sudah menyelimuti diriku. Namun aku bertekad untuk terus mengejar Rani sampai ke ujung hutan sekalipun. Aku tidak ingin kehilangan jejak Rani. Namun tidak aku pungkiri bahwa rasa takut dalam diriku itu benar-benar nyata. Semakin besar rasa takutku, semakin banyak pula penampakan-penampakan menyeramkan muncul di hadapanku. Aku melihat kuntilanak terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Aku pun melihat penampakan pocong yang keluar dari kegelapan hutan. Hingga puncaknya adalah ketika aku melihat penampakan makhluk hitam besar yang seketika saja membuatku berlari terbirit-birit. Hingga aku pun kehilangan jejak Rani. Aku pun kemudian memilih untuk berlari hingga sampai di ujung hutan. Di sana aku melihat Rani sedang berdiri tepat di samping jurang. Melihat hal itu, aku pun langsung berlari untuk mengejar Rani. Ketika beberapa langkah lagi aku akan sampai di tempat Rani berdiri, tiba-tiba saja Rani melompat hingga terjatuh ke dalam jurang yang terlihat begitu curam. Sesaat itu juga, aku pun terbangun sembari berteriak memanggil nama Rani. Nafasku tersengal-sengal ketika itu. Keringat pun bercucuran tidak terbendung. Aku pun langsung keluar dan bergegas pergi menuju tenda perempuan untuk memastikan kondisi Rani. Sebab mimpi yang aku alami itu benar-benar seperti kenyataan. Di tenda perempuan, ternyata Rani dan Anggi masih terlelap. Tidak terjadi apa-apa pada diri Rani. Aku pun merasa sangat lega. Aku kemudian memilih untuk kembali keluar dari tenda perempuan itu dan duduk di dekat tenda perempuan sembari menenangkan diri. Aku benar-benar tidak menyangka jika mimpi buruk akan menyambangi tidur malamku itu. Bahkan, mimpiku itu seolah-olah nyata. Kini jam pun sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Seperti kesepakatan kami sebelumnya, kami berencana untuk summit ketika jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku pun akhirnya memilih untuk membangunkan semua teman-temanku agar mereka semua bisa bersiap-siap sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru untuk menikmati summit pagi ini. Seperti hari sebelumnya, kami pun mengisi perut terlebih dahulu sebelum summit di puncak Mahameru. Semua perlengkapan seperti carrier dan sebagainya kami tinggal di dalam tenda agar kami bisa lebih leluasa saat menikmati summit di puncak Mahameru. Sebetulnya ada sedikit rasa khawatir di dalam diriku terkait keselamatan Rani, terlebih lagi setelah aku mengalami mimpi buruk semalam, di mana aku melihat Rani terjatuh ke dalam jurang yang begitu curam. Mimpi yang benar-benar membuatku tidak mampu lagi untuk berkata-kata.
Mimpi yang hampir membuatku gila karena rasa khawatir. Bagaimana tidak? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana tubuh lemas Rani masuk ke dalam jurang dan tewas seketika. Aku tidak bisa bayangkan jika itu benar-benar nyata. Mungkin aku akan sangat frustasi karena peristiwa mengerikan itu. Setelah semuanya siap, kami pun mulai beranjak untuk pergi ke puncak Mahameru atau Semeru. Di sini aku tidak sadar kalau ternyata asma Rani kambuh. Rani bahkan tidak mengucapkan apapun. Bahkan senyuman pun masih tergambar begitu jelas dari bibirnya. Seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tepat pukul 6 pagi, kami sudah sampai di puncak Semeru. Bertepatan dengan terbitnya matahari, kami semua merasa sangat senang karena akhirnya kami berhasil menikmati summit di puncak tertinggi di Pulau Jawa ini. Aku pun melihat Rani nampak tersenyum bahagia. Aku pun bergegas untuk mendekat ke arahnya, dan kemudian aku memeluknya tepat di atas ketinggian. Aku tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pelukan terakhirku. Setelah beberapa saat, aku pun terheran-heran karena Rani tidak kunjung melepaskan pelukanku. Dan setelah aku mulai sadar, aku mulai merasa bahwa tubuh Rani benar-benar terkulai sangat lemah. Rani, kamu kenapa, Ran? Aku terus bertanya kepada Rani terus-menerus. Namun Rani tak kunjung menjawab ucapanku. Hingga hal tersebut pun membuatku benar-benar khawatir dan ketakutan. Aku kemudian memanggil Jamal dan Anggi untuk mendekat ke arahku, untuk memastikan apakah Rani masih dalam kondisi sadar atau justru sebaliknya. Rani masih sadar kan, Mal? Ia masih membuka matanya kan? Aku panik. Jamal dan Anggi pun langsung memastikan. Namun seketika, keduanya pun terkaget-kaget karena ternyata mata Rani sudah tertutup. Wajahnya benar-benar pucat pasi, bahkan bibirnya pun sudah mulai membiru. Randy, lepaskan pelukan Rani dan lakukan pertolongan pertama, ucap Jamal yang juga panik. Aku pun sesegera mungkin menopang tubuh Rani yang sudah sangat lemah, dan sesegera mungkin aku baringkan di atas tanah, tepat di puncak Mahameru. Aku langsung melakukan beberapa pertolongan pertama yang aku kuasai untuk menyelamatkan Rani. Aku pun kemudian memastikan denyut nadinya, yang ternyata sudah tidak ada. Aku pun benar-benar panik karena hal tersebut. Aku terus-menerus berusaha untuk menyadarkan Rani, namun semuanya sia-sia. Rani, aku mohon, Ran. Sadar, Ran. Sadar. Aku terus mengulang kalimatku tepat di telinga Rani, berharap masih ada harapan hidup bagi Rani. Aku tidak ingin Rani meninggal begitu saja setelah ia berhasil menggapai mimpi-mimpinya. Aku kemudian memanggil semua pendaki lain yang saat itu berada di puncak Mahameru, berharap ada yang berhasil menyelamatkan Rani. Satu persatu pendaki datang mendekat ke arah kami, namun tidak satu pun yang berhasil menolong Rani, karena memang denyut nadinya benar-benar sudah tidak ada. Tidak mungkin. Kamu pasti bercanda kan, sayang? Sabar, Ren. Sabar. Enggak, Mal. Rani pasti lagi bercanda kan? Tidak mungkin Rani pergi begitu saja. Bukankah aku dan Rani akan menikah? Katakanlah padaku, Gi, Mal, bahwa semua ini tidak nyata. Ren. Sadar. Istighfar. Rani sudah tiada. Kita harus segera membawanya turun. Tidak mungkin, Gi. Tidak mungkin Rani pergi, Gi. Kami akan menikah, Gi. Kami akan menikah sebentar lagi. Aku benar-benar tidak mampu untuk mengendalikan diriku sendiri. Aku sangat terpukul setelah mengetahui bahwa Rani benar-benar sudah tidak ada. Itu artinya mimpi burukku semalam benar-benar nyata. Tidak mungkin Rani tewas begitu saja, sedangkan sebelumnya bahwa ia masih tersenyum manis kepadaku.
Aku terus-menerus menggoyangkan tubuh Rani, berharap ia akan menjawab ucapanku. Namun ternyata semua ini benar-benar sia-sia. Rani bahkan tidak bergeming sedikit pun. Rani benar-benar tiada. Aku benar-benar tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Aku kemudian berusaha untuk memastikan kondisi Rani lagi, berharap nadinya kembali berdenyut. Benar saja, saat aku memastikan lagi, nadinya kembali. Namun Rani masih tidak sadarkan diri. Cepat, Mal. Cepat. Bantu aku bawa Rani turun. Kita harus segera ke rumah sakit. Nadi Rani masih ada. Aku pun kemudian membawa Rani untuk turun ke bawah dengan bantuan beberapa pendaki lain yang saat itu berada di puncak Mahameru. Aku juga sempat menghubungi pihak base camp agar mengirimkan beberapa relawan SAR untuk membawa Rani turun ke bawah dengan perlengkapan yang memadai tentunya. Sembari menunggu kedatangan tim SAR, aku bersama teman dan para pendaki lain bergotong royong membawa Rani turun. Aku tidak memperdulikan tenda ataupun barang pribadiku yang masih tertinggal di Kalimati. Sebab di pikiranku saat ini hanya ada Rani dan juga Rani. Tidak ada yang lainnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya tim SAR pun datang. Mereka bergegas untuk mengeluarkan tandu dan membawa Rani turun ke bawah. Aku terus berada di sisi Rani. Begitu juga Anggi dan juga Jamal. Aku benar-benar berharap Rani masih bisa diselamatkan. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan Rani begitu saja. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membawa Rani turun ke bawah. Sebab jarak antara puncak dan base camp Mahameru memang sangat panjang. Medan yang kami tempuh pun tidak semuanya landai. Hingga kami harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil langkah. Terlebih lagi, kami membawa Rani yang masih tak sadarkan diri. Sesampainya di base camp, aku langsung menghubungi pihak keluarga Rani agar mereka bisa datang ke klinik terdekat dari base camp Mahameru. Sebab Rani harus sesegera mungkin diselamatkan. Betapa kaget dan terpuruknya bapak dan ibu Rani setelah mendengar kabar bahwa Rani tidak sadarkan diri dan saat ini sedang dirawat secara intensif di rumah sakit. Bahkan di dalam telepon, ibunya Rani sempat melontarkan kemarahan padaku. Sebelumnya kan sudah ibu peringatkan kalian, jangan naik, Pak Mali. Sebab kalian akan segera menikah. Kalian malah bersikeras untuk naik. Kalau Rani tidak selamat gimana? Ucap ibunya Rani dengan sangat marah. Aku tidak bisa menjawab amarah ibunya Rani itu. Aku hanya bisa mengucapkan permohonan maaf kepadanya. Karena ternyata aku lalai dalam menjaga Rani. Aku sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun nyatanya semuanya di luar dugaan. Di rumah sakit, tangisanku benar-benar tidak mampu lagi aku bendung. Di depan rumah perawatan, aku terus memandangi Rani yang lemas tidak berdaya. Sementara Anggi dan Jamal terus berusaha untuk menguatkanku. Aku benar-benar tidak pernah sangka jika semuanya akan kacau seperti sekarang ini. Tak lama kemudian, bapak dan ibu Rani pun sampai di rumah sakit. Wajah khawatir tidak bisa dielakkan lagi. Keduanya benar-benar mengkhawatirkan Rani. Ibunya Rani terus menanyakan kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun aku sama sekali tidak bisa menjawab satupun pertanyaan yang mereka lontarkan. Aku benar-benar kalut. Bahkan sangat kalut. Aku sendiri pun masih tidak tahu apa penyebab pasti kondisi Rani tiba-tiba drop begitu saja. Sebab sebelum Rani tidak sadarkan diri, ia bahkan masih sempat memelukku dan mengucapkan kebahagiaan dia yang berhasil menggapai mimpinya di puncak Mahameru. Hanya dokterlah yang bisa menjelaskan penyebab pasti kondisi Rani sampai seburuk sekarang ini. Aku tidak bisa banyak berucap, Bu. Aku benar-benar minta maaf. Aku lalai. Ibu boleh hukum aku dengan cara apapun. Aku siap, Bu.
Namun, Ibu Rani lebih memilih untuk terus memandangi Rani dari balik kaca ruang perawatan. Aku melihat dokter dengan maksimal berusaha untuk menolong Rani. Namun dari apa yang aku lihat, kondisi Rani sepertinya sangatlah buruk. Hingga tak lama kemudian, dokter pun keluar dari ruang perawatan dan memberikan kabar buruk kepada kami semua. Pasien sudah tiada. Saya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ucap dokter kepada kami semua. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, kabar kematian Rani nyatanya berhasil menghentikan aliran darahku begitu saja. Aku benar-benar tidak percaya jika semua ini adalah nyata. Aku kalut. Aku pun langsung menyalahkan diriku sendiri atas kematian Rani. Orang tua Rani masih belum percaya dengan kematian Rani. Keduanya terus menanyakan apa penyebab kematian anaknya tersebut kepada dokter yang menanganinya. Apa penyebab kematian putri kami, Dok? Bukankah sebelumnya dia dalam kondisi baik-baik saja? Bahkan dia bisa sangat kuat untuk sampai di puncak Semeru loh, Dok. Kata Randy mereka sempat berbincang, dan Rani masih melempar senyum padanya. Tapi mengapa jadi seperti ini, Dok? Begini ya, Bu. Penyebabnya karena asma yang diderita oleh Rani anak Ibu. Aku benar-benar terpukul setelah mengetahui penyebab kematian Rani. Jika memang karena asma, mengapa ia tidak mengeluhkan sakitnya itu sedikit pun? Bahkan saat kami berempat mulai naik ke puncak dan menikmati summit di puncak, ia terlihat begitu gembira dan terus-menerus melemparkan senyum. Mengapa aku sampai-sampai tidak mengetahui jika saat itu Rani sedang kesakitan? Pasangan macam apa aku ini yang tidak begitu peka dengan apa yang dialami oleh Rani, calon istrinya sendiri? Kedua orang tua Rani benar-benar mengutukku. Sedari awal mereka sudah mengkhawatirkan penyakit Rani tersebut. Bahkan mereka terus memastikannya secara berulang-ulang. Mereka pun sempat memastikannya kepadaku sebagai tunangan Rani. Nyatanya, kekhawatiran orang tua memang tidak bisa disepelekan begitu saja. Nasihat orang tua tidak sepatutnya disepelekan begitu saja. Sebab sejatinya orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Terlebih lagi, Rani adalah anak semata wayang di keluarga mereka. Lantas aku pun bergegas untuk mendekat ke arah Rani. Tubuhnya benar-benar sudah begitu kaku dan bahkan sudah mulai membiru. Aku pun kemudian memeluk tubuh Rani dengan terus menyebut namanya dan memintanya untuk sadar. Namun permintaanku tidak akan mungkin bisa menjadi kenyataan. Rani benar-benar telah tiada. Rani, 2 bulan lagi kita akan menikah loh. Katanya kita mau punya anak yang lucu dan berencana untuk kembali lagi ke Mahameru. Sadar Rani, sadar. Aku berucap sambil memeluk jasad Rani. Tidak hanya aku, kedua orang tua Rani pun benar-benar terpukul atas kepergian gadis cantiknya itu. Keduanya tidak menyangka jika perbincangan malam itu sebelum Rani naik ke Mahameru adalah perbincangan terakhir antara keduanya dengan Rani. Tangisan mereka pun pecah sama seperti tangisanku. Terbesit di dalam ingatanku tentang momen-momen indah kami berdua. Dari semenjak perjumpaan awal kami, sampai bagaimana excitednya kami menyiapkan pesta pernikahan yang sudah tidak lama lagi akan dilangsungkan. Rani, bolehkah aku ikut denganmu? Aku tidak tahu hidupku akan seperti apa jika tanpa kamu. Hari itu juga aku antarkan jasad Rani menuju ke tempat persemayamannya di rumah kedua orang tua Rani. Aku tidak beranjak sedikit pun. Bahkan di sepanjang perjalanan, aku terus memeluk keranda yang berisi tubuh Rani. Pemakaman Rani akan dilangsungkan keesokan harinya. Aku memilih untuk tidak pulang ke rumah. Aku memilih untuk tetap mendampingi Rani. Meskipun kedua orang tua Rani marah kepadaku, karena aku telah lalai dalam menjaga Rani.
Namun keduanya tidak tega untuk mengusirku keluar. Mereka justru mempersilahkanku untuk menemani Rani seharian penuh. Tangisan tidak kunjung mereda dari bola mataku. Begitupun bapak dan juga ibu Rani. Hari pun begitu cepat berlalu. Aku kemudian mengantarkan Rani ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Aku terus berada di sisinya. Setelah selesai aku kecup batu nisan yang bertuliskan nama Rani. Aku masih belum percaya jika Rani benar-benar telah tiada. Dan kini aku sendirian. Aku benar-benar sendirian. Tentang pernikahanku, semuanya hanya menyisakan cerita fiktif belaka. Sebab semua tidak akan pernah menjadi kenyataan. Rasa trauma benar-benar menyambangi hidupku sepeninggalan Rani. Aku bahkan enggan untuk melakukan pendakian ke gunung manapun. Hatiku benar-benar sakit. Percaya atau tidak, nyatanya kepergian menjelang hari pernikahan memang suatu hal yang cukup riskan. Pantas saja, sedari awal kedua orang tua Rani, bahkan orang tuaku pun ragu untuk pendakian ini. Namun karena aku sangat ingin mewujudkan impian Rani, aku tidak ada pilihan lain selain mengikuti kemauannya. Aku tidak pernah menyangka jika mimpi terakhir Rani ternyata sangatlah sederhana. Menikmati keindahan puncak Mahameru dan menghabiskan waktu bersamaku tanpa adanya jeda. Meskipun impiannya tersebut nyatanya berhasil merenggut nyawanya sendiri. Tenanglah di surga bidadariku. Aku berucap, sembari menatap ke arah langit biru, tepat di makam Rani. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Sebelum mengakhiri video ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.